Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huding. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang perilaku konsumen saya. Nah, pengelolaan informasi. Jadi ketika saya ingin membeli suatu produk, maka saya harus mencari informasi baik dari internet dan bertanya ke beberapa orang teman yang sudah menggunakan produk itu, seperti HP. Ketika teman saya sudah menggunakan HP tersebut, saya akan bertanya-tanya tentang kualitas HP-nya, tentang kualitas tersebut. Ketika saya sudah mengetahui dan mengumpulkan, maka saya bisa memutuskan pembelian. Nah, berikutnya itu perilaku konsumen saya. Nah, di sini perilaku konsumen saya harus benar-benar mengetahui mana kebutuhan dan mana keinginan. Sebagai mahasiswa itu saya harus benar-benar mengetahui dan membeli suatu produk yang berkualitas. Apa-apa yang saya inginkan agar saya tidak boros dalam pembelian, maka saya harus pentingkan kebutuhan saya dalam sehari-hari, seperti dalam perkuliahan saya. Nah, gaya hidup dalam saya cara menghabiskan waktu dan uang. Cara menghabiskan waktu saya, ketika saya berkuliah maka saya akan berkuliah, ketika saya tidak berkuliah maka saya akan membantu kedua orang tua saya untuk mengerjakan pekerjaan kebun, baik dalam pekerjaan rumah. Nah, dalam menghabiskan uang, ketika saya ingin membeli suatu produk, saya harus membeli hanya kebutuhan saya dalam sehari-hari agar saya tidak boros dalam pembelian suatu produk. Nah, langkah selanjutnya, kepribadian saya. Jadi kecerdasan saya dalam pemilihan suatu produk, saya harus cerdas dalam memilih suatu produk. Pembelian suatu produk, seperti saya harus cerdas dapat membedakan mana produk yang bagus dan mana produk yang tidak bagus. Nah, kesehatan itu dalam perilaku konsumen sangat penting, karena di mana itu kesehatan itu ketika kita sakit maka perilaku konsumen kita akan berkurang. Jadi kita harus membeli makanan-makanan yang berkualitas, yang bermutu, agar perilaku konsumen kita tetap terjaga. Nah, pengetahuan dalam pembelian suatu produk itu harus luas. Ketika luas pengetahuan kita, maka kita bisa membedakan produk yang berkualitas dan yang tidak berkualitas. Nah, itu ketika kita membeli suatu produk, kita harus benar-benar mengetahui tentang produk dan kualitas produk itu, dan pengalaman lagi. Nah, ketika sudah memiliki pengalaman, otomatis itu ketika membeli suatu produk otomatis bisa langsung membelinya, karena kita sudah pengalaman tentang produk ini. Jadi kita harus membeli dengan pengalaman kita bagaimana kualitas produk ini. Nah, skill dalam kemahiran. Nah, ketika membeli suatu produk, kita harus mempunyai skill dalam pembelian dan membedakan produk yang berkualitas dan tidak berkualitas. Dan emosi, ketika kita sudah membeli suatu produk, maka apa yang kita inginkan benar-benar tercapai sesuai yang kita butuhkan, maka kita akan puas dengan produk tersebut. Nah, peranan saya sebagai mahasiswa itu harus pandai-pandai dalam pembelian suatu produk, mana kebutuhan dan mana keinginan saya. Saya harus membeli suatu produk yang saya butuhkan, benar-benar yang saya butuhkan. Ketika saya membeli produk yang saya butuhkan, seperti alat perkuliahan dan lain-lain. Baik, langkah selanjutnya itu lingkungan, seperti lingkungan alam. Jadi lingkungan yang ada di sekitar kita dapat mempengaruhi perilaku konsumen kita, karena ketika lingkungan sekitar kita, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita ikuti gaya hidup seperti pakaian dan lain-lain. Nah, begitupun dengan struktur sosial atau pemerintah itu, ketika pemerintah membangun suatu pasar yang berkepanjangan, maka perilaku konsumen kita sangat mempengaruhi, karena kita dapat membeli suatu produk yang ada di dalam pasar. Dan ideologi kemahiran. Jadi ideologi itu ketika kita membeli suatu produk, maka kita harus membeli suatu produk yang ada di dalam negeri kita. Kita harus mencintai produk di dalam negeri kita, seperti membeli suatu produk keseharian atau kebutuhan kita, seperti sayur-sayuran yang ada di
di Indonesia atau yang ada di sekitar kita. Dan sub budaya. Nah, agama itu dapat mempengaruhi perilaku konsumen kita. Contohnya dalam pembelian suatu produk, kita harus berkaitan dengan agama, karena agama itu mengatur segala kepribadian seseorang. Nah, selanjutnya itu suku. Jadi suku itu sangat mempengaruhi. Contohnya saya sebagai perilaku suku Bugis, maka dalam kegiatan pernikahan itu kebanyakan itu membeli suatu kebutuhan yang banyak. Jadi itu sangat mempengaruhi. Dan langkah selanjutnya itu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu sangat mempengaruhi dalam perilaku konsumen saya. Saya sebagai laki-laki, otomatis saya membeli suatu produk yang sesuai dengan jenis kelamin saya, seperti celana laki-laki. Dan usia. Nah, usia sangat mempengaruhi perilaku konsumen saya. Ketika saya ingin membeli suatu produk, contohnya pakaian, maka saya akan sesuaikan dengan usia saya, akan membeli suatu produk itu. Strata sosial, dimana itu kelas sosial itu bangsawan. Ketika sangat mempengaruhi perilaku konsumen kita. Ketika membeli suatu produk, maka kita itu akan membeli produk yang berkualitas. Maka semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar gaya pembelian seseorang. Dan begitupun sebaliknya, semakin kecil pendapatan seseorang, maka semakin kecil pula pembelian seseorang. Nah, status sosial atau jabatan. Nah, sebagai mahasiswa itu harus pandai-pandai dalam pembelian suatu produk, karena kita itu sebagai mahasiswa harus berhemat dalam pembelian suatu produk. Seperti kita harus membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan kita. Kita akan membeli suatu kebutuhan agar kita bisa mempergunakan waktu dengan baik atau uang kita dalam pembelian suatu produk. Nah, begitupun dengan ekonomi. Jadi ketika kita ingin membeli suatu produk, maka kita harus benar-benar memilih produk yang berkualitas, yang harganya cukup bagus dan barangnya cukup berkualitas, agar kita hanya sekali saja membeli suatu produk dibandingkan dengan membeli suatu barang yang tidak berkualitas, maka tidak bisa bertahan lama. Nah, langkah selanjutnya itu kelompok sosial mikro. Jadi keluarga itu sangat mempengaruhi perilaku konsumen kita. Ketika kita membeli suatu produk, maka kita harus bertanya-tanya kepada keluarga. Ketika keluarga sudah mendukung tentang produk yang kita ingin beli, otomatis kita akan membeli suatu produk itu. Jadi kelompok referensi itu keluarga, seperti teman-teman dekat atau sahabat. Kenapa saya jadikan kelompok referensi itu? Karena ketika saya membeli suatu produk, maka saya akan mendapatkan dukungan dari mereka. Ketika saya sudah mendapatkan dukungan dari mereka atau segala informasi dari mereka, otomatis saya akan membeli suatu produk tersebut. Nah, langkah selanjutnya itu ketika saya ingin membeli suatu produk, saya akan memutuskan. Jadi sebelum saya pembelian itu, saya harus mencari informasi terlebih dahulu dan bertanya-tanya kepada teman-teman sekitar tentang produk ini. Contohnya saya ingin membeli suatu HP, otomatis saya bertanya kepada teman saya terlebih dahulu dan keputusan dari keluarga saya. Apabila saya sudah memiliki dukungan dan keputusan kepada keluarga saya, otomatis saya bisa memutuskan pembelian suatu HP ini, karena ada dukungan juga ketika saya sudah mengumpulkan informasi. Dan ketika pembelian, saya harus membeli produk yang benar-benar berkualitas bagus. Contohnya masih tersegel, tidak cacat, dan masih dalam dos, saya harus membeli suatu produk kayak begitu. Nah, ketika sudah pembelian, maka saya ketika pemakaian maka saya akan mengetahui kualitas produk ini. Baru ketika saya sudah pemakaian, pasti memori penyimpanannya sudah terpenuhi dengan tugas-tugas seperti foto dan dokumen-dokumen penting dalam perkuliahan. Nah, selanjutnya itu loyalitas. Jadi
Kenapa saya loyalitas dalam suatu produk yang saya beli? Saya harus puas apa yang saya inginkan. Ketika tercapai maka saya puas dengan produk yang saya pilih. Otomatis saya menyukai produk yang saya pilih, baru saya puas dalam produk ini. Jadi loyalitas, apakah saya loyalitas pada suatu produk? Nah, saya loyalitas pada produk pembelian suatu HP. Contohnya ketika saya membeli suatu produk HP, apa yang saya sudah memakai ini seperti menggunakan HP Oppo, maka ketika dia rusak maka saya akan menggantinya kembali dengan HP Oppo, karena saya sudah yakin bahwa produk dan kualitas HP ini cukup bagus saya untuk pakai. Dan apakah saya loyal dalam toko pembelian suatu produk? Nah, iya. Contohnya pembelian suatu online. Kenapa saya loyal dalam toko pembelian online? Karena banyak pilihan di dalam. Banyak pilihan suatu produk yang kita bisa pilih. Baru pembelian online juga itu tidak terlalu mahal dalam pembelian suatu produk, dan bisa juga dalam COD, dan ongkir biasa juga bebas ongkir. Jadi saya loyal dalam toko pembelian online atau seperti Lazada, Shopee, dan lain-lain. Jadi kita dapat simpulkan perilaku konsumen atau teori adalah mempelajari setiap individu atau kelompok seseorang dalam pembelian suatu produk ataupun jasa. Jadi ketika seseorang itu ingin membeli suatu produk, maka dia itu mencari informasi terlebih dahulu. Ketika sudah mengumpulkan informasi, maka dia akan membeli suatu produk agar keinginan dapat tercapai, agar puas dalam pemilihan suatu produk. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.